Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rina dalam belajar IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gangguan sistem gerak manusia dan upaya menanggulanginya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang memakai kursi roda, memakai tongkat, atau memakai krek? Mengapa ya? Ya, mungkin orang tersebut sedang sakit kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat jalan dengan normal. Nah, anak-anak, marilah sekarang kita pelajari beberapa gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya menanggulanginya. Apa sajakah gangguan sistem gerak pada manusia itu? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 7 macam gangguan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah riketsia, yang kedua osteoporosis, yang ketiga artritis, yang keempat fraktura, yang kelima kifosis, yang keenam lordosis, dan yang ketujuh adalah skoliosis. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah riketsia. Riketsia adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti huruf O atau X. Perhatikan gambar ini. Ini adalah tulang dalam keadaan normal. Dan yang ini adalah tulang dalam keadaan sakit riketsia. Tulangnya membengkok, ada yang seperti huruf O dan ada yang seperti huruf X. Riketsia ini biasanya terjadi pada anak-anak. Lalu bagaimana cara mencegah atau menyembuhkan penyakit riketsia ini? Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit riketsia ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan bisa juga berjemur di panas matahari pagi. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Ya, melalui paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit, maka sinar ultraviolet akan membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Vitamin D akan aktif dan akan membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor di dalam darah. Dengan demikian dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan kalsium sehingga kepadatan tulangnya akan menurun. Ini adalah gambar tulang yang normal. Ini adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Kepadatan tulangnya menurun sehingga terlihat seperti berlubang-lubang. Osteoporosis dapat terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang.
Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Penyembuhan dan pencegahan osteoporosis dapat dengan penambahan kalsium dan vitamin D ke dalam menu makanan, bisa dengan olahraga angkat beban, atau bisa juga olahraga ringan. Yang keempat adalah artritis. Artritis adalah penyakit radang sendi. Penderita artritis mempunyai tulang rawan sendi yang rusak sehingga menyebabkan sendi bengkak, kaku, nyeri, dan tidak dapat digerakkan. Contoh penyakit artritis yang biasa menyerang adalah 1. Osteoartritis, 2. Rheumatoid arthritis atau yang kita kenal dengan rematik, 3. Artritis gout atau kita sebut dengan asam urat. Bagaimana cara menyembuhkan atau mencegah artritis? Untuk penyembuhan dan pencegahan artritis adalah dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Artinya menerapkan gaya atau pola hidup sehat. Perhatikan, ini adalah macam-macam artritis. Ini adalah osteoartritis. Ini adalah artritis gout atau kita kenal dengan asam urat. Dan yang ini adalah rheumatoid arthritis, jari-jarinya sampai bengkok karena sendinya sakit. Yang kelima adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Penyebab fraktura karena tulang mengalami benturan yang keras akibat kecelakaan atau jatuh. Ada dua jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Perhatikan gambar, ini adalah fraktura tertutup, sedangkan ini fraktura terbuka. Apa itu fraktura tertutup? Fraktura tertutup terjadi jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Ini semua tiga ini tidak menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka adalah fraktura yang terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Berdasarkan kondisi tulang yang patah, fraktura dibedakan menjadi 3, yaitu kondisi oblik atau miring. Kemudian yang kedua kondisi kominuta atau tulangnya terpecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah spiral. Yang kelima adalah kifosis. Kifosis adalah melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada atau punggung ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis disebabkan oleh sakit TBC, riketsia, dan kebiasaan duduk yang salah. Perhatikan gambar, ini adalah tulang belakang dalam keadaan normal. Ini adalah tulang belakang di mana bagian punggung atau dada ke arah belakang sehingga orang tersebut terlihat membungkuk. Yang keenam adalah lordosis. Lordosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah depan di bagian pinggang. Penderita lordosis, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis disebabkan karena perut yang terlalu besar karena hamil atau bisa juga karena kegemukan, bisa juga karena riketsia, dan bisa juga karena kebiasaan duduk yang salah.
Dan yang ketujuh adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis disebabkan oleh polio dan kebiasaan duduk yang salah. Kebiasaan duduk yang selalu miring, maka tulang belakangnya akan melengkung ke arah samping. Anak-anak, setelah kalian mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem gerak manusia, sekarang kita akan mempelajari bagaimana upaya menjaga sistem gerak manusia. Yang pertama, dengan meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D pada makanan. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Artinya, rajin berolahraga walaupun ringan. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Duduk yang benar adalah posisi tegak. Yang keenam, saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Demikian tadi materi tentang gangguan sistem gerak pada manusia dan upaya menanggulanginya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.